Hai adik-adik sekalian, selamat berjumpa kembali. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kalian senantiasa menaati protokol kesehatan di tengah mewabahnya virus corona ini. Kiranya kalian semua tetap melaksanakan gerakan 5M protokol kesehatan, yakni yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan memakai sabun dan di air mengalir, yang ketiga tetap menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, serta yang kelima membatasi mobilisasi dan interaksi. Semoga kalian senantiasa dijauhi dari wabah virus corona. Adik-adik sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas satu materi tentang hak asasi manusia, bagian dari bab yang kelima. Adik-adik sekalian, kiranya kalian semua dapat mengikuti proses pembelajaran ini, dapat mengikuti video ini dari awal sampai akhir, agar kalian boleh memahami, agar kalian dapat memahami apa itu hak asasi manusia. Adik-adik sekalian, ada beberapa hal yang akan kita pelajari dalam video kali ini, dalam pembelajaran kita pada kesempatan ini. Hal yang pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian HAM, definisi HAM. Apa itu HAM? Kemudian yang kedua kita akan melihat macam-macam HAM, macam-macam hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga kita akan lihat macam-macam pelanggaran HAM. Dan yang terakhir kita akan melihat piagam HAM dari lembaga PBB, Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa di Dunia. Yang berikut kita melihat sedikit tentang tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan ini yakni yang pertama, setelah kita mengikuti proses pembelajaran ini, kita mampu menjelaskan pengertian hak asasi manusia. Yang kedua, kita mampu menjelaskan beberapa hal penting dalam piagam PBB tentang hak asasi manusia. Dan yang ketiga, kita mampu menyebutkan contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia di sekitar kita, terutama di negara kita, negara Republik Indonesia. Agar tujuan-tujuan ini dapat kita capai, karena itu marilah kita mengarahkan seluruh pandangan, pikiran, hati kita dalam pembelajaran ini agar tujuan ini dapat kita capai. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, marilah kita membuka pembelajaran ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, pada pembelajaran ini kami akan mempelajari tema hak asasi manusia, yakni hak yang melekat pada diri setiap orang yang Engkau anugerahkan kepada kami manusia. Bimbinglah kami agar mampu memahami makna hak asasi manusia itu, sehingga kami ikut memperjuangkannya dalam hidup kami setiap hari. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekalian, Homo homini lupus, itulah sebuah frase singkat yang pertama kali diucapkan oleh Plautus pada 195 sebelum Masehi. Frase ini berarti manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Hal ini sebuah penegasan bahwa manusia menganggap penaklukan terhadap manusia lain adalah sebuah kodrat. Frase Homo homini lupus itu menggambarkan
bahwa manusia menganggap bahwa tindakan menaklukkan orang lain, menaklukkan sesama manusia itu adalah sebuah kodrat kemanusiaan. Adik-adik sekalian, kehidupan manusia layaknya kehidupan serigala di alam liar. Kita saling menerkam, merampas, menyakiti, dan merebut milik manusia lainnya. Dalam sejarahnya, rentang waktu manusia telah dipenuhi oleh darah dan air mata. Alirannya bahkan belum akan kering hingga saat ini. Sejarah mencatat pernah terjadi perang dunia atau perang antar bangsa dengan blok-bloknya selama 2 kali. Ada blok barat, ada blok timur. Ada perang dunia pertama, ada perang dunia kedua. Belum termasuk perang-perang saudara dengan berbagai motifnya. Karena pengalaman umat manusia atas sejarah penderitaan manusia yang tak terbilang jumlahnya itulah, maka timbullah perjuangan untuk menegakkan hak-hak asasi manusia atas dasar kuat bersama untuk menghentikan segala pemerkosaan terhadap manusia. Hasrat itu menyatakan dengan tegas, setiap orang harus menjamin dan membela hak-hak asasi manusia dan tidak boleh merampasnya. Karena sejarah penderitaan itulah Perserikatan Bangsa-Bangsa terdorong untuk mendeklarasikan Piagam Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948 di kota Paris, Prancis. Itulah adik-adik sekalian sebuah pengantar singkat untuk kita masuk memahami apa itu hak asasi manusia. Yang berikut kita melihat pengertian hak asasi manusia. Adik-adik sekalian, kita perlu memahami apa arti dari hak asasi manusia agar kita dapat mendefinisikan dan memaknai setiap hak yang kita miliki. Dan untuk dapat memahami pengertian hak asasi manusia, sebaiknya kita memperhatikan 3 hal berikut ini. Yang pertama, orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau orang dilarang untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Dan yang kedua, tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang rela, yang mau dijajah oleh bangsa lain. Dan yang ketiga, tidak ada seorang pun manusia yang ingin hidup sengsara. 3 hal ini melekat dalam diri manusia, yakni hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Jika kita menyimak dengan saksama, kita dapat memahami ketiga hal yang melekat dalam diri kita tersebut, yakni hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Dan ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang mendasar yang harus dimiliki oleh kita sebagai manusia. Tanpa ketiga hal tersebut, manusia akan hidup tanpa arah, bahkan tidak akan menjadi manusia seutuhnya. Dan sesuatu yang mendasar itu dalam pengertian lain disebut hak asasi. Hingga dengan demikian, secara sederhana, kita bisa katakan bahwa hak asasi manusia itu adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Atau dengan kata lain, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang langsung diberikan oleh Tuhan sebagai kodrat manusia tersebut. Karena itu maka hak asasi manusia itu adalah suci dan mendasar. Adik sekalian, yang berikut kita melihat ciri-ciri HAM. Dibandingkan dengan hak-hak yang lain, adik sekalian, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus. Ada beberapa ciri-ciri HAM. Yang pertama hakiki, yang kedua universal, yang ketiga tidak dapat dicabut, dan yang keempat tidak dapat dibagi. Yang pertama hakiki. Hakiki itu artinya bahwa hak asasi manusia itu adalah
hak asasi semua manusia yang ada di dalam dirinya sejak manusia itu lahir. Hak asasi itu melekat dalam diri manusia sejak manusia dikandung di dalam rahim ibunya, sejak manusia dibentuk di dalam rahim ibunya. Yang kedua, universal. Universal artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, tanpa memandang suku bangsa, tanpa memandang agama, tanpa memandang gender, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Dan universal berarti bahwa hak asasi manusia itu berlaku untuk semua manusia kapan dan di mana saja dia berada, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kemudian yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya bahwa hak asasi manusia itu tidak dapat dicabut oleh siapapun atau tidak dapat diserahkan kepada pihak lain. Kemudian yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya bahwa semua orang berhak mendapatkan semua haknya, baik itu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, dan lain sebagainya. Itulah beberapa ciri hak asasi manusia. Baiklah adik sekalian, sekarang kita melihat macam-macam hak asasi manusia. Di sini kita akan melihat ada 6 hak asasi manusia. Yang pertama hak asasi pribadi, yang kedua hak asasi politik, yang ketiga hak asasi hukum, yang keempat hak asasi ekonomi, yang kelima hak asasi peradilan, dan yang keenam hak asasi sosial budaya. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, hak asasi pribadi atau sering disebut personal rights. Hak asasi pribadi atau personal rights adalah hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi seorang manusia. Adapun beberapa contoh dari hak asasi pribadi ini antara lain, yang pertama, kebebasan untuk hidup, untuk berperilaku, untuk bertumbuh dan berkembang. Yang kedua, kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat. Yang ketiga, kebebasan untuk mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Yang keempat, kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan. Yang kelima, kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Dan yang terakhir, hak untuk tidak dipaksa dan tidak disiksa. Yang kedua, hak asasi politik atau political rights. Hak asasi politik atau political rights itu berhubungan dengan kehidupan politik seseorang atau hak asasi di dalam bidang politik. Contoh-contoh hak asasi politik antara lain hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, kemudian hak untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, kemudian hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, kemudian hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi, dan yang terakhir, hak untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan. Yang ketiga, hak asasi hukum atau legal equality rights. Hak ini menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Beberapa contoh dari hak asasi hukum antara lain, yang pertama, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian yang kedua, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil.
hak untuk menjadi PNS. Kemudian hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan. Dan yang terakhir, hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Itu hak asasi hukum. Kita lihat yang berikut, hak asasi ekonomi atau property rights. Hak ini berhubungan dengan kegiatan manusia dalam bidang perekonomian. Contoh-contoh hak asasi ekonomi. Yang pertama, kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual beli. Kemudian kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. Kemudian kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa dan utang piutang. Kemudian kebebasan untuk memiliki sesuatu. Kemudian hak untuk menikmati sumber daya alam. Kemudian hak untuk memperoleh kehidupan yang layak. Kemudian hak untuk meningkatkan kualitas hidup. Dan yang terakhir, hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang berikut kita lihat hak asasi peradilan atau disebut procedural rights. Hak ini menunjukkan bahwa setiap manusia diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Dan contoh-contoh dari hak asasi peradilan, yakni yang pertama, hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Yang berikut, hak memperoleh kepastian hukum, menolak digeledah tanpa adanya surat penggeledahan. Kemudian yang terakhir, hak mendapatkan perlakuan adil dalam hukum. Yang terakhir, hak asasi sosial atau social culture right. Hak yang satu ini berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, kehidupan sosial. Dan contoh-contoh dari hak asasi sosial budaya, yang pertama, hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Kemudian hak mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Kemudian hak untuk mengembangkan hobi, hak untuk berkreasi, hak untuk memperoleh jaminan sosial, dan hak untuk berkomunikasi. Itulah adik-adik beberapa macam-macam hak asasi manusia. Ada hak asasi pribadi yang berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang. Ada hak asasi politik yang berhubungan dengan kehidupan politik, keterlibatan seseorang dalam dunia politik. Kemudian hak asasi hukum, kemudian hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, dan hak asasi sosial budaya. Adik-adik sekalian, sekarang kita melihat tentang pelanggaran HAM. Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dijelaskan tentang apa itu pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah tindakan pelanggaran kemanusiaan, baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain, tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya. Itulah pengertian pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian kita lihat macam-macam pelanggaran HAM. Adik-adik sekalian, ada dua macam pelanggaran hak asasi manusia. Ada pelanggaran berat, ada pelanggaran hak asasi manusia yang ringan. Kemudian dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, ada kategorinya. Yang pertama itu genosida, kemudian yang kedua itu adalah kejahatan kemanusiaan. Kita lihat yang pertama, genosida. Genosida itu adalah pembunuhan massal atau pembantaian besar-besaran dan sistematis pada suatu bangsa atau suku tertentu yang bertujuan untuk memusnahkan suku tersebut hingga tak ada sisanya lagi. Dan beberapa contoh kasus
genosida yang pernah terjadi di dunia antara lain, yang pertama, pembantaian 2 juta warga Kamboja yang dilakukan oleh Khmer Merah antara tahun 1975 hingga tahun 1979. Kemudian pembantaian terorganisir terhadap suku Tutsi di Rwanda pada tahun 1994. Dan pembantaian ini menewaskan 800.000 orang dalam waktu 100 hari. Kemudian yang ketiga, pembantaian Muslim Rohingya oleh Myanmar dari tahun 2016 sampai tahun 2017. Dan pembantaian ini menyebabkan lebih dari 2.000 orang meninggal dan ratusan ribu orang melarikan diri dari negara ini serta menjadi pengungsi di negara lain. Itu genosida. Kemudian kita lihat kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan adalah kejahatan yang dilakukan kepada seseorang atau sekelompok orang hingga hak mendasar mereka dirampas sepenuhnya. Dan beberapa contoh dari kejahatan kemanusiaan itu antara lain perbudakan, pembunuhan, penganiayaan yang menyebabkan cacat fisik atau mental, kemudian kejahatan apartheid. Kejahatan apartheid itu adalah bentuk diskriminasi atau pemisahan ras yang dilakukan agar ras yang satu mendapat hak istimewa sedangkan ras yang lain tertindas. Dan kejahatan apartheid ini terjadi di Afrika Selatan dari tahun 1948 hingga tahun 1990. Dan tokoh penting yang menentang kejahatan apartheid ini adalah Nelson Mandela. Kemudian kita lihat yang berikut, pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM ringan itu adalah pelanggaran hak asasi manusia yang sifatnya ringan serta terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan contoh dari pelanggaran HAM ringan itu antara lain pencurian, pencemaran nama baik, pengancaman, penghinaan, kekerasan fisik yang sifatnya ringan, dan menghalangi orang lain untuk beraspirasi. Itulah beberapa macam pelanggaran HAM. Ada pelanggaran HAM berat yang terdiri dari genosida dan kejahatan kemanusiaan. Ada pelanggaran HAM ringan yang terdiri dari pencurian, pencemaran nama baik, pengancaman, penghinaan, kekerasan fisik yang sifatnya ringan, dan menghalangi orang lain untuk beraspirasi. Adik-adik sekalian, yang berikut kita melihat tentang piagam PBB berkaitan dengan hak asasi manusia. Dengan melihat berbagai macam kasus pelanggaran hak asasi manusia di berbagai negara di dunia, maka PBB terdorong untuk mendeklarasikan piagam hak asasi manusia pada tanggal 10 Desember tahun 1948 di Paris. Dan tujuan dari pendeklarasian piagam hak asasi manusia ini adalah untuk menghentikan pelecehan terhadap martabat manusia yang terjadi di berbagai negara di dunia. Ada 2 kelompok HAM di dalam piagam ini. Yang pertama, hak-hak sipil dan politik, dan yang kedua, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kita lihat yang pertama, hak-hak sipil dan politik. Hak-hak sipil dan politik lebih menyangkut hubungan warga negara dan pemerintahan, serta menjamin agar setiap warga negara memperoleh kemerdekaan. Hak-hak ini meliputi hak atas hidup, hak kebebasan berpikir, hak kebebasan menyatakan pendapat, hak kebebasan hati nurani dan agama, serta hak kebebasan berkumpul atau berserikat. Kemudian hak atas kebebasan dan kemampuan dirinya, hak atas kesamaan di depan hukum, dan hak atas perlindungan hukum di hadapan pengadilan. Dalam hal ini berkaitan dengan hal penangkapan, penggeledahan, penahanan, penganiayaan, dan sebagainya. Kemudian hak atas partisipasi dalam pemerintahan, dalam berpolitik. Itulah yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan hak-hak politik.
Yang kedua, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya lebih berkaitan dengan hidup kemasyarakatan dalam arti luas dan menjamin agar orang dapat mempertahankan kemerdekaan. Hak-hak itu meliputi yang pertama, hak mendirikan keluarga serta hak atas kerja, hak atas pendidikan, hak atas tingkat kehidupan yang layak bagi dirinya sendiri dan keluarga, dan hak atas jaminan waktu sakit dan di hari tua. Ada pula hak atas lingkungan hidup yang sehat, serta hak para bangsa atas perdamaian dan perkembangan. Itulah adik-adik hal-hal penting yang dibicarakan dalam Piagam PBB tentang hak asasi manusia. Di sini secara spesifik berbicara tentang hak-hak sipil dan politik, kemudian hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Adik sekalian, itulah beberapa hal yang sudah kita bahas pada kesempatan ini. Kiranya adik sekalian dapat memahami apa yang kita sudah bahas, mulai dari pengertian hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, macam-macam pelanggaran hak asasi manusia, kemudian yang terakhir Piagam PBB tentang hak asasi manusia. Kiranya adik sekalian dapat memahami apa yang sudah kita pelajari pada hari ini dan menjadi pegangan untuk hidup adik-adik sekalian di hari-hari yang akan datang. Untuk itu marilah kita menutup pertemuan kita ini dengan doa. Kita mohon Tuhan agar Tuhan memberkati apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, dan apa yang sudah kita pelajari dapat masuk di dalam hati pikiran kita dan menjadi bekal bagi kita untuk menjalankan tugas dan panggilan kita dalam hidup kita di hari yang akan datang, terutama kita sebagai anggota gereja Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas bimbingan-Mu bagi kami dalam pembelajaran ini. Semoga kami dapat menghargai hak-hak asasi sesama di sekitar kami. Secara khusus kami berdoa bagi mereka yang melakukan pelanggaran hak-hak asasi sesamanya. Semoga mereka menyadari perbuatan-perbuatannya dan kembali ke jalan yang benar sesuai kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya.